Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Di samping itu, guna pencegahan pandemi COVID-19, 281 warga binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Banjarbaru mendapatkan asimilasi atau dibebaskan, namun harus tetap berada di rumah masing-masing sampai masa hukuman pidananya berakhir. Salah satu upaya pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 di lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan, Kemenkumham menerbitkan kebijakan pembebasan para narapidana. Kebijakan ini tertuang dalam keputusan Menteri melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Kepala Lapas Banjarbaru Herliadi menyatakan, dari total 1.858 napi yang ada, 281 diantaranya menerima asimilasi. Artinya mereka dibebaskan, namun harus tetap berada di rumah masing-masing sampai masa hukuman pidananya berakhir. Selama di rumah, mereka akan diawasi petugas Balai Pemasyarakatan Bapas, dan mereka yang menerima asimilasi adalah para napi yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan tanggal 31 Desember mendatang. Herliadi mengaku hari ini membebaskan 14 napi terlebih dahulu, dan mereka sudah diberi arahan oleh petugas. Pembebasan 281 napi di Lapas Banjarbaru ini dilakukan secara bertahap sampai 7 April mendatang. Program asimilasi dan integrasi sesuai dengan Permen 20 tahun 2020 itu ada 281 orang. Itu terdiri dari tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Yang tindak pidana khususnya digarisbawahi yang tidak kena PP 99. Karena kalau dia kena PP 99 berarti hukuman lebih dari 55 tahun. Kalau yang tidak kena kan di bawah 5 tahun. Nah, di situ kan ada disebutkan bahwa pengecualian PP yang terkena PP 99 dan yang sedang melaksanakan subsidiar. Itu untuk yang PP 99. Namun apabila dia melaksanakan subsidiar tapi tidak di PP 99, tetap ikut program asimilasi. Selain mengacu pada masa hukuman pidananya, mereka yang menerima asimilasi adalah yang tidak menjalani hukuman subsidiar. Rismana, Banjar TV. Sementara itu diakui pencegahan penyebaran dan penanggulangan virus corona lebih efektif di lapas. Namun jika ada salah satu warga binaan yang tertular, tentu akan menularkan kepada seluruh penghuni lapas. Itulah kebijakan Kemenkumham RI tentang pengeluaran dan pembebasan warga binaan dan anak melalui asimilasi dan integrasi. Untuk menghindari atau melakukan pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus corona di Lapas kelas 2B Banjarbaru, dilaksanakan program asimilasi untuk sejumlah napi. Padahal di dalam Lapas kelas 2 Banjarbaru sendiri sudah dilakukan sterilisasi dengan menyiapkan alat cuci tangan, namun penularan virus ini sulit untuk dideteksi. Kepala Lapas Banjarbaru Herliadi menyatakan, untuk pencegahan penyebaran virus COVID-19, pihaknya melakukan asimilasi 281 narapidana dari total 1.858 napi yang ada di Lapas Banjarbaru. Herliadi mengaku untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus corona efektif di dalam Lapas kelas 2 Banjarbaru. Namun dengan adanya kebijakan Kemenkumham dan HAM RI tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19. Menurutnya, jika ada napi yang positif tertular COVID-19, tentu akan menyebar ke semua napi yang ada di dalam lapas. Menurut kami pribadi, menurut kami ya, itu sebenarnya lebih efektif di dalam. Cuman di dalam ini, apabila sudah terkena satu orang, pastinya semua akan kena. Ya, nah jadi sebelum ini terjadi, makanya terbitlah permen ini, dan kemungkinan di
ini istilahnya kerjasama lah dengan masyarakat, yang lebih khususnya dengan keluarganya kan, supaya sama-sama mengawasi. Karena kita ini yang kita awaskan lebih banyak daripada yang sudah diketahui bersama kan. Nah kalau umpamanya di keluarga ini mudah-mudahan dengan pengawasan khusus sehingga untuk penyebaran atau penularan daripada wabah ini mungkin bisa diputus mata-matanya. Seperti diketahui, Lapas kelas 2B Banjarbaru melakukan 281 asimilasi secara bertahap dan dimulai 14 orang pada Kamis 2 April 2020 dan akan berlanjut hingga tanggal 7 April mendatang. Rismana, Banjar TV.